Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Badia dari Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan musyawarah dalam ayat Al-Quran. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tafsir. Baik, langsung saja. Musyawarah dalam ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, terdapat 3 ayat yang membicarakan tentang musyawarah, yakni pertama, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan yang ketiga, Quran Surat Al-Imran ayat 159. Ayat yang pertama, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Penjelasan dari ayat ini yaitu, ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah, kaum Ansor yang bersedia membela Nabi Muhammad SAW dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Namun demikian, ayat ini juga berlaku umum mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah. Ayat yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arada fi salanan taradim minhuma wa tasya'urin fala junaha alaihima. Fa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Yang artinya, apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ayat ini menjelaskan bahwa bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah rumah tangga dan hal yang berkaitan dengan anak-anak, seperti menyapih, pengurusan anak. Al-Quran memberikan petunjuk agar persoalan itu dan juga persoalan-persoalan lainnya dimusyawarahkan dengan baik antara suami dan istri. Selanjutnya, ayat yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam uraian itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Penjelasan dari ayat ini secara lafziyah yaitu ditunjukkan kepada Rasulullah SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi ayat ini juga memaparkan kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar memusyawarah dengan anggotanya. Ayat ini turun setelah terjadinya peperangan Uhud yang kurang menguntungkan bagi kaum muslimin karena dipercundangi oleh kaum kafir Quraisy. Namun, Nabi tetap sabar dan menghadapi musibah tersebut, bersikap lemah lembut dan tidak mencibir kesalahan sahabat-sahabatnya. Nabi tetap bermusyawarah, baik dalam keadaan gawat maupun dalam keadaan damai. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.